orang yang dari nol bisa capai sampai titik atas, itu orang nggak akan bisa berhenti di sana. Karena dia tidak melibatkan siapapun. Cuma ya pastinya walaupun ada ujian atau apa, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perkebunan TV, kembali lagi bersama saya Vinia. Senang sekali bisa menemani Anda pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai dunia perkebunan bersama salah satu pelaku usaha yang telah berpengalaman di bidangnya. Telah hadir bersama kita Ibu Tia sebagai Direktur CV Sarana Hijau. Halo Ibu Tia, Halo, selamat Ibu Tia. datang. Gimana kabarnya Ibu? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, iya alhamdulillah baik. Dan tentunya kita juga berharap Sobat Perkebunan TV juga sehat selalu dan sejahtera. Baik Ibu, untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya berdiri CV Sarana Hijau. Oke, untuk terbentuknya CV Sarana Hijau itu pada tahun 2026 Januari. Tapi untuk layanan itu sudah berjalan dari tahun 2024. Nah, kalau untuk CV Sarana Hijau sendiri, bagaimana terbentuk yang pastinya diawali dengan saya sendiri mengelola dari satu layanan. Jadi ketika 2024 itu dikelola untuk satu layanan dan berkembang di tahun 2025 itu menjajaki beberapa layanan sampai sekarang. Baik. Untuk layanan yang ada di CV Sarana Hijau ini apa saja Bu? Oke, untuk layanan CV Sarana Hijau itu yang pertama ada pasar benih online, di mana di situ menjual bibit benih bersertifikat itu secara online maupun offline juga sebenarnya. Terus yang kedua itu ada pelatihan perkebunan, di mana di situ terkait tentang perkebunan itu ada komoditi perkebunan. Terus kita juga sekarang merambah ke hortikultura, kehutanan, dan mungkin ada beberapa komoditi lainnya gitu. Terus yang ketiga itu ada trading itu hasil perkebunan. Terus yang selanjutnya yang keempat itu ada pendampingan koperasi, terus pendampingan pengembangan pembibitan, terus ada pendampingan program BPDP sama LPDP. Kalau BPDP ini ada 3 komoditi, kopi, kakao, sawit. Kalau LPDP itu terkait koperasi perkebunan. Terus untuk selanjutnya itu ada Halobun, konsultasi tentang seputar perkebunan. Terus ada juga ada rumah akuntansi, di mana di situ kita membantu para pemula ya, pastinya pemula itu untuk apa sih keuntungan kita bergabung di perkebunan. Terus juga bagaimana cara mengelola keuangan. Kenapa sih perkebunan itu bisa berjangka panjang? Nah, mungkin ada tambahan untuk tahun ini yaitu logistik. Nah, karena kebetulan untuk logistik tersendiri pun memang regulernya pasti ada kan ya. Tapi di mana kita merambah dan menjajaki kembali, kita nggak mau di reguler saja, tapi kita menjajaki pemerintah dan juga swasta. Berarti cukup banyak ya Bu layanan yang ada di CV Sarana Hijau. Ya, alhamdulillah sudah berkembang pada tahun 2020. Iya, alhamdulillah. Berarti CV Sarana Hijau ini sebagai pendamping atau memang pelaku usahanya Bu? Oke, kalau untuk CV Sarana Hijau itu fokusnya pada pendampingan, di mana kita itu jatuhnya B2B lah ya. Kita netral, kita di tengah, di mana kita menyambungkan dari perusahaan A sama perusahaan B. Itu mau produk, mau pendampingan, atau mungkin ahlinya gitu. Baik. Untuk pasar bibit benih nih Bu, gimana cara Ibu memastikan kualitas benih itu bagus? Oke, kalau misalnya untuk bagaimana kita bisa memastikan itu kualitas benih yang bagus, yang pastinya yang pertama kita pastikan dari penyedia itu ada legalitas, ada izin usaha, ada ini apa namanya luasnya tanahnya gitu kan. Nah terus yang kedua itu kita ada apa namanya nih benih di mana dia itu harus bersertifikat, gitu kan. Di mana nanti disertifikasi oleh UPTD atau dinas setempat, dan situ ada standarnya. Kalau benih itu disertifikasi
maksimal 7 hari itu baru bisa pengiriman. Tapi kalau misalnya bibit siap salur itu selama 7-15 hari itu disertifikasi oleh UPTD setempat dan itu baru bisa pengiriman. Karena ada standarnya kayak misalnya daunnya ada berapa, terus ukurannya berapa senti, itu kita pastikan sesuai sertifikasi dari UPTD setempat. Ya baik, berarti tidak boleh asal-asalan ya Bu? Iya, jangan asal-asalan, karena kalau asal-asalan kita rugi gitu ya. Iya benar. Untuk pelatihan Bu, biasanya dijadwalkan mengikuti kebutuhan petani atau ada pelatihan reguler ya Bu? Oke, kalau untuk pelatihan reguler sebenarnya kita sudah ada ya, tapi dimana kita itu menjajaki ya maksudnya berkembang lah ya. Untuk reguler sendiri pun kita masih fokus pada vanili dan juga ada beberapa komoditi, tapi kita fokus vanili. Dan untuk untuk keadaan tertentu kita juga masih bisa handle, karena kita itu menambah sebuah layanan di mana kita nggak mau berkontribusi saja di reguler, karena makin kita berkembang otomatis kita bukan hanya reguler tapi dalam pemerintah ataupun swasta juga bisa kayak gitu. Misalnya ada swasta yang ingin berkecimpung di dunia perkebunan, kita bisa melatihkan mereka untuk langsung secara offline juga bisa. Begitu ya. Untuk sarana dan prasarana ini Bu, Ibu hanya membantu yayasan atau koperasi atau bagaimana Ibu? Oke, kalau untuk luasannya, yang pastinya kita ingin berkembang seluas-luasnya. Iya. Dan penjajakan pertama memang dari perseorangan. Terus untuk saat ini ada juga yayasan, koperasi, dan kita maunya itu bukan hanya stuck di sana aja. Dan sekarang kita sudah berkecimpung di dunia pemerintahan, berkolaborasi sama pemerintahan dan swasta juga gitu. Jadi bukan hanya koperasi atau yayasan, tapi kita sekarang sudah meningkat ke swasta dan pemerintah. Kalau untuk itu Bu, tadi kan kita menyinggung soal trading ya Bu. Kalau untuk trading biasanya Ibu sudah melakukan kerjasama yang paling jauh itu mana aja gitu Bu? Oke, kalau untuk trading tersendiri kita memang dalam penjajakan ya, karena memang untuk tahun ini kita baru menjajaki trading. Karena untuk kerjasama ataupun kontrak kerjasama kita belum ada, tapi mitra-mitra kita atau supplier kita itu sudah ada. Namun untuk keluar negeri ataupun lokal kita masih dalam lokal sih sebenarnya. Tapi kalau untuk ekspor keluar negeri itu kita masih dalam sampel. Sampel itu udah ke Australia, ke Cina, terus ada beberapa negara Eropa lainnya. Tapi itu masih sampel karena kita masih penjajakan dan ingin tahu nih market dan target mereka itu seperti apa, standar grade A, B, C-nya itu seperti apa gitu. Jadi sudah mencapai pasar internasional ya Bu? Sudah pasti ya. Untuk logistik ini, apakah setiap hari ada masuk atau hanya di waktu-waktu tertentu saja? Kalau untuk logistik yang pastinya itu kan reguler itu pasti berjalan ya Mbak, bukan hanya mingguan tapi setiap harinya pasti ada, dan itu di bagian penyedia. Nah kalau misalnya kita bisa merambah ke keadaan-keadaan tertentu tuh pastinya kayak misalnya ada permintaan dari swasta ataupun pemerintah. Nah misalnya itu ada peluang atau potensi, itu pasti kita langsung jajakin dan kita langsung berkolaborasi gitu. Setiap ada peluang kita langsung fokus untuk menambah gitu. Apalagi pengalaman-pengalaman di dunia pemerintah atau swasta itu kan pasti beda-beda. Nah dari sana kita harus melingkupi luasannya seperti apa kayak gitu, bukan hanya di reguler saja. Sejauh perusahaan ini berkembang, pasti ada tantangannya ya Bu. Menurut Ibu apa tantangan terbesar menjalankan perusahaan ini? Oke, kalau misalnya saya kan di bidang perkebunan, fokusnya pada produk dan mungkin jasa itu masih 50-50. Maksudnya tuh bukan terfokus jasa, tapi kita lebih fokus produk. Nah, kalau untuk produk tersendiri kita kan tantangan terbesarnya itu market ya. Ya walaupun kita sudah tahu nih gambaran marketnya, ternyata di daerah ini potensinya kakao, misal daerah Sumatera potensinya sawit, itu kita tidak bisa langsung sosialisasi ataupun menjajaki itu. Tapi di mana kita bisa
berpartisipasi dalam pelayanan, karena kalau untuk produk itu fokusnya pelayanan, apalagi di jasa. Kalau di dalam jasa otomatis komunikasi dan intensitas untuk komunikasi itu lebih effort lah, lebih 3 kali lipat lah gitu. Nah kalau untuk produk itu masih di bawah jasa untuk komunikasinya, tapi kita kan konsepnya online, lebih banyak online. Nah kalau untuk online produk itu kita harus memiliki SOP di mana kita nggak mungkin langsung nawarin atau apa gitu, karena kita nggak ketemu langsung sama orang, belum tentu juga orang percaya sama kita kan. Nah jadi tantangan terbesarnya yang pertama market. Karena apa? Produk itu pasti banyak, perusahaan manapun pasti ada produknya, tapi bagaimana kita nge-branding diri kita itu supaya ternyata ini berkualitas, ternyata ini masuk gitu kan. Nah market. Terus yang kedua branding. Kalau branding perusahaan ya otomatis kita persaingannya harus sehat. Jadi ada beberapa jenis atau mungkin sebuah bisnis lah, kita nyebutnya bisnis karena ini produk. Kalau produk itu bisnisnya bukan dari branding saja, tapi dari mana, mulut ke mulut, ya kan. Nah ketika branding itu judge-nya jelek atau apa, itu bukan terkait media sosial saja, tapi bisa dari aparat, bisa dari kekuasaan. Nah kalau misalnya orang-orang yang nakal itu pasti masuknya ke sana, bukan terkait branding. Nah kita nggak mau kayak gitu, kita maunya dari nol. Kalau orang yang dari nol bisa sampai titik atas, itu orang nggak akan bisa datang ke sana, karena dia tidak melibatkan siapapun. Cuma ya pastinya walaupun ada ujian atau apa, kita pasti kita prepare nih, ternyata kita salahnya di sini, tapi kalau orang yang nakal ya udah suruh sana sini, suruh itu, kita punya kuasa kok. Nah itu kita menghindari itu gitu. Nah itu branding, karena branding itu satu kali branding, kalau misalnya ada video viral atau apa, itu kan bikin judgement netizen itu kan jelek. Nah itu. Terus yang ketiga SDM. Aku ngasih tahu SDM karena kan zaman udah mulai berubah ya, banyak anak Gen Z dimana sandwich generation gitu guys. Nah jadi aku pastikan dimana SDM kita ini mumpuni, dalam artian bukan hanya pintar, bukan hanya dia paham kerjanya, tapi dimana dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kenapa sih dia mau kerja di perusahaan kita? Kenapa sih dia mau berkontribusi di perusahaan kita? Gitu. Terus dari dia SDM kita itu mumpuni, ya pastinya dia punya motivasi. Nah untuk SDM itu sendiri, ketika dia tidak punya motivasi, jadi kayak hilang arah. Yang penting udah kerja, masuk kantor, kerja udah. Nah di situ kan kalau misalnya gen milenial itu dimana atasan mau memerintahin apapun pada anak buahnya atau karyawannya, ya udah turutin mau gimana pun. Kalau sekarang itu beda, Gen Z beda. Jadi kita yang harus bisa membuat mereka nyaman, karena anak Gen Z kalau dia udah nyaman, maksudnya tuh dalam artian nyamannya itu bukan di zona nyaman ya, tapi dimana dia sudah mindsetnya itu udah berubah dan dia bisa memahami ini salah, ini benar gitu. Nah ketika itu sudah kita bisa pahami, dia nyaman sama kita kerja, situlah dia bisa merasa oh ternyata gue ngelakuin ini nih, ya ini tanggung jawab gue. Dan loyalitas itu nggak ada kata loyalitas, ya udah ini tanggung jawab gue gitu. Karena kalau misal Gen Z apalagi nantinya itu akan ada Gen Alpha, itu kan makin sulit ya tantangannya. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengembangkan SDM, itu perusahaan kan juga tidak ada apa-apanya. Kalau misalnya ada online yang ingin berkolaborasi atau ingin bermitra dengan perusahaan itu, bagaimana caranya? Oke, kalau untuk yang ingin bergabung dalam artian bergabung di perusahaan secara online, itu bisa menghubungi website kita, ada www.benihperkebunanoels.com, dan
Terus untuk menghubungi bisa hubungin admin Sarana Hijau, dan pastinya untuk bagaimana cara bergabung bisa hubungi itu dan serahkan CV-nya gitu. Terus misalkan memang nanti berminat, ya kita pasti ada wawancaranya, ada interviewnya gitu. Kalau misalnya udah keterima, terus nanti udah uji coba 3 bulan, yang pastinya mereka akan diberikan kesempatan dan kebebasan untuk menghandle satu layanan. Kalau misalnya dia 3 bulan udah uji coba ya, atau dia bisa menciptakan ide baru gitu. Karena apa? Kita di sini konsepnya itu berkembang, berproses, dan kreatif. Nah, terus misalkan ada mitra-mitra atau klien yang ingin bekerja sama, itu bisa menghubungi saya, atau mungkin bisa lihat media sosial CV Sarana Hijau, di situ bisa menghubungi admin, dan mungkin nanti kita bisa kontrak kerjasama dalam hal apa, bisa ajukan Zoom meeting atau mungkin pertemuan secara offline. Untuk kualifikasinya itu apakah harus tamatan dari tenaga atau jurusan yang sama? Oke, kalau untuk ingin bergabung ya, saya tidak memastikan harus dari pertanian atau perkebunan. Karena apa? Jika dia ada pastinya motivasi, niat belajar, dan mau berkembang. Karena apa? Saya tidak mencari orang yang pintar. Orang pintar banyak, tapi orang yang tahu peluang itu nggak ada. Maksudnya masih 50% atau 40%. Dan kalau misalnya memang kriteria yang paling dipastikan itu ya cewek cowok boleh. Oke, baik. Jadi teman-teman online sobat perkebunan TV yang ingin bergabung di Sarana Hijau bisa menghubungi nomor akun Doni atau link Doni ya. Oke Bu, kira-kira terakhir ya Bu, kita ada pesan apa untuk anak-anak muda sekarang supaya bisa bersinergi? Oke. Saya sebenarnya bukan udah tua ya, ini masih muda juga kok. Nah, jadi kalau untuk saya sendiri ini sambil kita sama-sama belajar ya. Nah, dari pengalaman sebelumnya yang saya pahami terkait dunia pekerjaan, dunia ingin sukses lah pokoknya. Nah, yang pertama kalian harus tentukan passion. Passion itu bukan terbentuk dari kayaknya gue bisanya ini nih, kayaknya gue bisanya ini, enggak. Tapi dimana kalian mencoba, kerja ini, semuanya dilakuin, dijalanin semuanya. Mau dia kerjanya ngelayanin customer, mau coba ini, coba itu. Nah, dari situlah kalian bisa tahu ketertarikan kalian tuh di mana. Nah, ketika sudah ada ketertarikan, disitulah passionnya. Ketika kalian mengembangkan passion, kalian udah tahu passionnya apa, terus udah mengembangkan passion itu, nah disitulah kalian bisa. Nah, karena anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha nggak bisa keluar dari zona nyaman, maka dari usia dini kalian harus bisa menentukan passion. Ketika kalian sudah menentukan passion, maka yang namanya keluar dari zona nyaman, terus kalian termotivasi dan sebagainya, itu mencapai semua. Dari keadaan, dari hati kalian tuh mencapai semua. Jadi kita udah tahu passion, kita udah tahu arti. Yes, betul. Dari situlah kita bisa hidup. Baik, mungkin sekian dulu diskusi kita pada pagi ini ya. Sama. Menyempatkan waktu serta membagikan ilmu dan pengalamannya kepada sobat perkebunan TV. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini bisa memberikan informasi bagi masyarakat khususnya generasi muda. Dan terima kasih juga untuk sobat perkebunan TV yang telah menyaksikan tayangan talk show pada pagi ini. Selamat berjumpa di talk show berikutnya. Bye.